Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Al-Mahdi tidak selalu seperti yang sampean gambarkan, yang sampean asumsikan, bahwa kalau Al-Mahdi merupakan dibimbing oleh seluruh leluhur Nusantara misalkan, bukan berarti semua yang terjadi itu seolah-olah kalau tidak ada leluhur tentu Al-Mahdi menjadi tidak semacam tidak terlindungi seperti itu, sehingga ada opini yang terbentuk dari pemahaman narator adalah seolah-olah Al-Mahdi ini bimbingan dari leluhur Nusantara, dan seolah-olah Al-Mahdi menjadi representasi atau interpretasi dari leluhur itu. Padahal kalau menurut saya lihat tidak seperti itu ya. Sehingga leluhur Jawa misalkan, leluhur Nusantara, atau bahkan malaikat sekalipun Nabi Khidir, Kanjeng Rasul Muhammad itu sendiri bahkan ya, ini tidak seolah-olah ya, tidak seperti dia bahkan lebih tahu dari Al-Mahdi itu sendiri gitu. Kalau yang saya lihat seperti itu. Sebab apa? Kalau dari pemahaman saya bahwa Al-Mahdi merupakan zat yang paling murni, paling suci, dan zat yang ada bahkan sebelum sampean ada, atau bahkan alam semesta ini ada, itu dinamakan zat Al-Mahdi menurut saya seperti itu. Sehingga Al-Mahdi atau Sadru Piningit yang saya menyebutnya itu sebenarnya ya harus terpingit itu, harus tersembunyi itu menurut saya seperti itu. Atau Al-Mahdi itu sendiri bermakna memang Satria Piningit macam itu. Oleh karena itu, kalau yang saya tahu, bahkan Al-Mahdi itu bisa dipahami dengan pemahaman umat Hindu, bahwa yang turun sebagai pemimpin akhir zaman itu yaitu Kalki Avatar, bisa dikatakan sebagai sang Tuhan itu sendiri, sang Batara Krishna itu sendiri macam itu. Sehingga jika dalam pemahaman Muslim, tentunya ya yang turun itu ya, kalau menurut saya itu ya seperti yang dikatakan dalam surat Al-Ikhlas itu, hu itu ya, kul hu Allahu ahad macam itu. Jadi yang turun di dunia saat ini, yang diturunkan di dunia saat ini sebagai Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini yang disebutnya dalam Al-Quran sebagai dalam surat Al-Ikhlas itu sebagai hu dalam pengetahuan surat Al-Ikhlas itu. Ini menurut saya. Sehingga jadi
seperti yang dikatakan dalam narasi Satria Piningit Cengenil itu, Al-Mahdi tidak tunduk terhadap leluhur Nusantara misalkan, tidak tunduk terhadap Kanjeng Ratu Kidul misalkan, tidak tertunduk terhadap Pak Karno atau siapapun itu misalkan, yang dianggap orang-orang spiritualis tinggi atau bahkan disebut sebagai wali misalkan. Al-Mahdi tidak akan tunduk seperti tidak akan, katakanlah, saya bilangnya agak susah ya istilahnya, Al-Mahdi tidak akan mengesampingkan leluhur-leluhur itu gitu. Tidak, dia menghormatinya sebagai sepuh, saya ya pasti Al-Mahdi akan menghargainya sebagai orang yang pada porsinya masing-masing, pada tempatnya masing-masing, pada keadilannya masing-masing, semacam itu. Bukan berarti kalau Al-Mahdi lebih tinggi dari Kanjeng Rasul lalu hanya Al-Mahdinya semena-mena terhadap Kanjeng Rasul, tidak seperti itu. Ini sebagai tataran, sebagai tingkatan bahwa yang diturunkan sebagai Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini sebagai mana yang disebut dalam Al-Quran, yaitu Hu, ya. Jadi Hu itu maknanya ya Al-Mahdi itu, menurut saya semacam itu. Sehingga tidak ada ketinggian apapun tingkatan makhluk di hadapan Hu itu, ya. Seolah-olah Al-Mahdi atau Hu ini sangat bergantung dengan leluhur Nusantara, misalkan ya. Kalau dibimbing oleh Nabi Khidir, ya saya sangat yakin itu. Kalau dibimbing oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW, ya semacam itu. Memang kalau sebagai turunnya Nabi Isa, ya saya melihatnya seperti itu, ya. Kalau dibimbing oleh Nabi Khidir dan leluhur Nusantara semacam itu, ya memang saya melihatnya seperti itu. Tapi kalau melihat dari keseluruhan lelakon yang dijalaninya oleh Al-Mahdi, ini merupakan lelakon, ya. Kejadian-kejadian itu lelakon, bukan keharusan, ya, seperti itu menurut saya. Sehingga ketika Al-Mahdi dibimbing oleh Nabi Khidir, tentu ya sebagai murid Nabi Khidir semacam itu. Kalau saat dibimbing oleh Kanjeng Rasul, ya tentu sebagai murid Kanjeng Rasul semacam itu. Kalau dibimbing oleh Nabi Isa, kemudian oleh leluhur Nusantara misalkan, ya tentunya sebagai murid leluhur Nusantara atau siapapun itu, yang menjadikan pertemuan antara leluhur dan Al-Mahdi ini sebagai perjalanan hidup yang harus dijalaninya semacam itu, tapi tidak menghilangkan status tingkatan makom yang diberikan Allah terhadap Satrio Piningit atau Al-Mahdi itu, macam itu ya. Sehingga saya menarasikan kalau Al-Mahdi sebenarnya ya tidak harus dalam bimbingan misalkan leluhur Jawa diberikan tongkat komando misalkan ya, kemudian diberikan tongkat Prabu Siliwangi atau yang lainnya, tidak seperti itu gitu loh. Kalau pemberian katakanlah tongkat
Bung Karno, misalkan tongkat komando Bung Karno, itu bagian dari istilahnya ya, bagian dari sesuatu yang diberikan Allah melewati leluhur Nusantara itu, macam itu ya. Sehingga tidak ada kewajiban bahwa sang Satria Bening atau Al-Mahdi ini istilahnya itu di bawah komandonya para leluhur Nusantara misalkan, atau seseorang yang sudah saya sebutkan tadi, macam itu ya. Sehingga Al-Mahdi ini kalaupun dibimbing oleh para nabi, para wali misalkan, sesepuh Nusantara, leluhur Nusantara misalkan, ini menjadikan bahwa ini bagian dari perjalanan Al-Mahdi untuk menjadikan Al-Mahdi sebagai yang lebih kuat, lebih sabar, lebih berpengetahuan atas perjalanan hidup yang dijalankan oleh Al-Mahdi, atas ujian-ujian yang harus dijalaninya oleh Al-Mahdi, ya, semacam itu. Saya melihatnya seperti itu. Sehingga menurut saya Al-Mahdi itu mandiri ya. Makanya ada dalam Bait Jangka Jayabaya, kalau nggak salah ya, Bait Jangka Jayabaya, bahwa ngeluruk, bahwa Al-Mahdi atau SP itu ngeluruk tanpa bolo, sakti tanpa aji-aji, al-haqi tanpa ngasorake, dan lain-lain itu. Saya sangat meyakini bahwa Al-Mahdi mandiri ya. Jika Al-Mahdi dalam perjalanannya berguru pada Nabi Khidir misalkan, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang lain misalkan, atau leluhur-leluhur Jawa Nusantara misalkan, atau siapapun itu misalkan, ini merupakan bagian lelakon yang harus ya dijalani Al-Mahdi ya, seperti itu ya. Ini yang saya tahu seperti itu. Sehingga Al-Mahdi tidak misalkan ya harus membawa tongkat komandonya Pak Karno misalkan ya. Harus terkait dengan Kanjeng Ratu Kidul misalkan. Tidak seperti itu. Tetapi jika pun ada perjalanan hidup yang mengharuskan bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul misalkan, dengan Pak Karno misalkan, dengan Nabi Khidir, Kanjeng Nabi Muhammad SAW misalkan, atau dengan leluhur Nusantara, siapapun itu misalkan, itu sebenarnya bagian dari perjalanan hidup Al-Mahdi itu sendiri ya. Jadi tidak ada kewajiban harus dibimbing ini misalkan ya. Inilah keluasan bahwa ilmu Allah itu tidak ada batas semacam itu ya. Sehingga Allah berwenang, mempunyai kewenangan untuk memilih siapapun ya, dengan keistimewaan sebagai apapun macam itu ya. Sehingga tidak ada keharusan misalkan harus harus misalkan didampingi oleh leluhur Jawa misalkan. Tidak seperti itu. Kalaupun ada pendampingan seperti orang-orang yang setelah saya sebutkan tadi, ini merupakan bagian dari perjalanan hidup Al-Mahdi itu sendiri ya. Jadi tidak ada keharusan, tapi saya sangat yakin bahwa dalam perjalanannya Al-Mahdi bertemu dengan Nabi Khidir, Sunan Kalijaga,
Hanya Rasul Muhammad SAW, Nabi Isa, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian bahkan dalam perjalanannya bertemu dengan Allah itu sendiri, kemudian bertemu dengan Danyang Jawa, penguasa pantai selatan misalkan ya, macam itu. Kemudian penguasa langit. Ini dalam perjalanannya saya meyakini bahwa Al-Mahdi pun telah bimbing oleh mereka yang saya sebutkan tadi ya. Cuma Al-Mahdi itu mandiri, bahwa pertemuannya dengan mereka yang saya sebutkan tadi ini merupakan bagian dari perjalanan hidupnya yang langsung dari Allah itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.